Dan galeri sudah dibuka. Ada dua peserta yang sudah raise hand malam hari ini dan saya akan coba untuk bergabung terlebih dahulu dengan Arso Java Workshop Cirebon. Mas Arso, silakan Mas Arso untuk beberapa hal yang mau disampaikan pada malam hari. Arso Java. Nggih. Arso Java Workshop Cirebon. Sebelumnya ini kita pengen tahu juga nih Mas Warso ini siapa ini. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Warso. Terima kasih Pak Abtar buat waktunya. Mhm. Ini begini Bu ya, saya nama Arso, saya bekerja sebagai tukang kayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Saya pengen tanya ke Buya. Selama ini saya sering ngikutin pengajian Buya kalau pas lagi dulu tuh di At-Taqwa dan di Perbutulan Buya. Cuma karena pandemi, akhirnya cuma bisa streaming begini, Jum. Kangen juga ke Buya ini bertatap muka. Pertanyaan saya masalah mungkin ada sedikit menyimpang dari tema ini Buya. Masalah hablum minanas dan hablum minallah. Yang saya lihat di kehidupan saya itu, saya merasa bingung bahwa hablum minanas atau hablum minallah itu gimana sih sebetulnya caranya. Karena yang saya tahu dan saya lihat ini kebanyakan manusia-manusia yang mengaku sudah berhubungan dengan Tuhan atau hablum minallahnya itu lebih hebat, kadang seperti menjaga jarak dengan manusia lainnya Bu ya. Seperti misalkan contoh di lingkungan saya, orang yang ya maaf, seperti kayak ustadz-ustadz begitu, yang merasa bahwa dia menjalankan agamanya secara keyakinannya dengan baik atau itu ini. Ada orang yang ya mungkin mabok atau apa, kadang menjauh atau gimana. Mestinya kan kalau menurut saya, dideketin, dikasih nasihat atau gimana. Itu saja Buya yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih waktunya Pak Abkar. Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arso Java di Cirebon. Ya, ini Buya tentang hablum minannas, hablum minallah. Silahkan Buya. Iya, itu ayat hablum minanas wa hablum minallah itu ayat itu sebetulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, tercantum dalam kitab Taurat, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak balance dalam membuat hubungan. Jadi benar-benar meninggalkan keduniaan, murni hanya beribadah kepada Tuhan, mengabaikan kemanusiaan. Ekstrim kanan. Ada lagi yang terlalu ekstrim kiri, yaitu lebih mengutamakan kepentingan manusia daripada mencari ridha Allah. Di situ hablum minallah wa hablum minnas harus balance, ada keseimbangan. Kalau orang Islam mah selama di dalam Al-Quran itu kita hayati, yang penting hablum minallah aja, yang penting sama Allah benar. Pasti dengan manusia pasti benar. Dan kita hanya menuruti perintah Allah, bukan mempertimbangkan komentar orang kok. Kita jangan hidup, jangan terpengaruh oleh komentar orang, apa kata orang. Ngapain mikirin kata orang? Terus ketika Anda susah juga orang nolong nggak apa kok. Dan sangat sulit sekali kita bisa menyenangkan semua orang kok. Tetap saja like and dislike. Selagi kita di dunia, mustahil kita menyenangkan semua orang. Pengajian saya juga ada yang dislike kok. Percaya nggak? Saya lebih terkejut lagi Whitney Houston yang suaranya oktav 98 ya, dengan Mariah Carey duet bersama dengan lagu When You Believe, ya, luar biasa indahnya menurut saya. Ternyata ada juga yang dislike. Jadi yang seperti siapa lagi yang banyak. Bayangkan
dua penyanyi top dunia, Whitney Houston dan Mariah Carey. Itu kok ada yang dislike? Iya, ya memang jumlahnya ya hanya sekian ratus orang, tapi yang like kan sekian juta orang. Seperti juga YouTube saya juga terima kasih kepada para pendukung semuanya yang like-nya 200.000, yang diseleknya 7 orang. Yaitu alhamdulillah. Jadi selagi kita ingin menyenangkan semua orang, itu menjadi hal yang mustahil. Jadi kita ini yang ada bagaimana menyenangkan Allah, ibtigha'a mardatillah. Yang penting Allah senang, nggak ada peduli urus dengan kamu. Yang penting majikanku senang kok. Yang ngasih makan adalah Tuhanku, yang ngasih minum Tuhanku. Ketika aku sakit juga yang menyembuhkan Tuhanku, yang menciptakan aku adalah Tuhanku, yang mematikan aku Tuhanku. Alladzi yumituni wa yahyin. Dia yang menghidupkan aku, dia mematikan aku. Walladzi yut'imuni wa yusqin. Dialah yang ngasih aku minum, dialah yang ngasih aku makan. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan dialah yang ngasih yang menyembuhkan ketika aku sakit. Urusan apa dengan kamu? Saya tidak ada tujuan untuk menyenangkan kamu kok, bukan tugasku. Yang penting Allah senang, dan pasti ya, urusan orang lain senang tidak senang nggak ada urusan kok. Jadi kita hanya hablum minallah. Orang Yahudi dituntut hablum minan nas wa hablum minallah, dua-duanya mesti balance, itu juga benar. Tetapi ayat itu untuk orang-orang Yahudi, kalau kita yang penting bagaimana Allah senang. Persetan urusan dengan komentar, mengenai Allah senang selesai kok. Itu nantinya akhirnya aku yang bertanggung jawab kok. Bayangkan kalau kita ingin menyenangkan semua orang, saya mau nanya dulu Pak Tato, apakah orang punya keinginan yang sama? Enggak juga. Ketika engkau berhasil, banyak orang yang matanya merah, yang marah Anda berhasil, betul enggak? Dan ketika Anda jatuh, banyak yang bertepuk tangan. Jadi maunya apa? Nggak jelas kok. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh manusia itu nggak jelas. Lalu bagaimana kita akan membangun satu hubungan yang indah? Yang penting ada sistem aturannya, ada aturan bahwa semuanya berdasarkan aturan-aturannya Allah, itu selesai. Begini, Pak Afkar, sama orang tua hormat enggak? Takzim enggak? Alasannya apa? Karena orang tua saya. Iya, Pak Tato, takzim orang tua. Alasannya apa? Karena dia mengasuh, karena dia melahirkan, karena dia mencintaimu, dia membiayaimu. Sekarang saya nanya, ketika orang tua tidak membiayai hidupmu, lu takzim enggak? Jadi kenapa kau hormati orang tuamu? Karena perintah Tuhan, wabil walidaini ihsana, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Terlepas orang tua itu dulu mengasuh kita dengan baik, ataupun orang tua tidak mengurusi kita, diterlantarkan demikian saja, nggak ada urusan. Ini perintah Tuhan. Suka atau tidak suka nggak ada urusan. Yang penting ini perintah Tuhan. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, apa yang motifnya yang mendorong? Apakah omongan orang, apa omongan Tuhan? Selagi yang mendorong adalah omongan orang, bukan ibadah. Apapun yang kau lakukan bukan ibadah. Baru disebut ibadah apabila engkau yang mendorong itu adalah karena perintah Tuhan. Makasih, itu aja kira-kira.